Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Creative Intelligence. Salam Creative Intelligence. Bagaimana kabarnya teman-teman semua di rumah? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah, semoga selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di pagi yang cerah ini kita akan ngebahas tema yang luar biasa, tema yang harus kamu tahu, tema yang wajib diketahui oleh semua lapisan, mulai dari remaja, dewasa, sampai orang tua. Apa itu temanya? Temanya adalah tentang bagaimana mengatur keuangan tanpa rasa tertekan. Apakah teman-teman di rumah mungkin pernah mendengar tentang financial planning atau perencanaan keuangan? Ya, jadi simpelnya perencanaan keuangan itu adalah bagaimana mengatur penghasilan kamu, berapa yang kamu dapatkan, dan menghitung juga berapa pengeluaran kamu. Apakah yang kamu dapatkan itu lebih besar dari yang kamu keluarkan, atau justru sebaliknya, yang kamu keluarkan itu lebih besar dari apa yang kamu dapatkan. Oke, jadi nanti untuk mengetahui bagaimana kesan setiap orang tentang bagaimana mengatur keuangannya, kita akan melakukan sedikit wawancara terhadap orang-orang berikut ini. Kita cek yuk. Tahu? Nggak tahu. Baru-baru tahu. Nggak. Financial planning itu pernah denger sih waktu itu di YouTube. Artinya perencanaan keuangan sih kalau diartiin sih. Perencanaan keuangan. Financial planning itu bagaimana kita merencanakan suatu keuangan kita dengan baik, baik itu secara pengeluaran maupun pendapatan. Tahu. Jelas tahu lah. Tahu? Iya, tahu banget. Tahu? Insya Allah tahu. Tahu. Penghasilan saya tahu. Kalau untuk hitung nggak pernah. Oh, pernah. Pernah. Tahu. Ada sih pengeluaran dan ada catatannya juga sih. Mungkin nggak sering ya, cuman pernah aja gitu. Saya menyatat di beberapa pengeluaran saya. Pengeluaran per bulan tahu? Ya, tahu. Pengeluaran per bulan saya udah saya list apa aja, termasuk laundry dan lain-lain. Oke, teman-teman semua, mengatur keuangan itu bukan berarti teman-teman menghemat sehemat mungkin pengeluaran dan menabung sebanyak mungkin uang. Kalau kayak gitu sih nanti jadinya malah tertekan ya. Terus gimana dong cara mengatur keuangan? Oke, aku contohin nih, ada dua orang. Namanya adalah Ibu A dan Ibu B. Nah, si Ibu A dan si Ibu B ini, nih dia punya penghasilan yang sama, yaitu 1 juta rupiah. Nah, si Ibu A, dia menabung semua uangnya 1 juta rupiah tersebut. Kenapa? Karena dia ingin cepat kaya. Nah, sementara si Ibu B, dia membuat pos-pos keuangan. Ada pos keuangan untuk dia membeli baju, ada pos keuangan untuk dia bisa membelikan baju untuk anak-anaknya dan juga mainan. Kemudian ada pos juga dia bisa ngasih ke orang tuanya, ada pos dia juga untuk bagaimana dia bisa liburan. Nah, kira-kira menurut teman-teman mana nih antara Ibu A dan Ibu B nantinya yang paling banyak tabungannya, tapi dia juga tetap sehat, dia juga tetap cantik, dan dia juga tetap gaya dan menikmati hidup? Pasti jawabannya adalah si Ibu B kan? Betul. Kenapa? Karena si Ibu B ini dia mampu mengatur keuangannya dengan baik. Nah, kalau si Ibu A yang terjadi, teman-teman coba bayangkan. Kita yang terbiasa ke salon barangkali, atau kita yang terbiasa membeli baju setiap bulannya, tiba-tiba di stop dan hanya punya satu pos, yaitu tabungan. Ya pasti akan membuat stres. Ujung-ujungnya sakit dan ujung-ujungnya tidak happy. Jadi teman-teman, mengatur keuangan itu jangan sampai membuat kita tertekan. Kuncinya adalah membuat pos-pos keuangan yang mana sering kita lakukan.
Oke, pada pagi hari ini, kesempatan kali ini, aku mau berbagi tentang bagaimana membuat pos-pos keuangan. Ini diambil dari buku, yaitu karya Prita Hapsari Gozi yang berjudul Cantik, Gaya, Namun Tetap Kaya. Oke, jadi di bukunya ini Prita membagi tips untuk membagi pos-pos keuangan itu berdasarkan satu formula. Formula tersebut itu dikenal dengan sebutan ZAFIN. ZAFIN, Z-A-P-F-I dan N. Oke, kita akan bahas yang pertama. Oke, yang pertama adalah zakat. Perlu kamu ketahui bahwa dalam harta kita atau penghasilan kita itu ada hak orang lain. Nah, itu dinamakan dengan zakat. Berapa sih besarnya zakat? Boleh, kita mulai dari 2,5%, atau kalau menurut kamu itu terlalu sedikit, kamu bisa naikkan di 5%, atau bahkan bisa di angka 10%. Nah, zakat tersebut, kalau misalnya kamu dapetin penghasilan kamu 5 juta satu bulannya, kemudian kamu berzakat 2,5%, itu kan artinya hanya 250.000. Nggak akan bangkrut kan ketika kamu berpenghasilan 5 juta dan kamu mengeluarkan 250.000 untuk zakat kamu. Justru dengan berzakat, harta kamu akan semakin bertambah dan akan semakin berkah. Oke, yang kedua itu adalah assurance atau dana tak terduga. Nah, kamu juga perlu menyisihkan untuk pengeluaran-pengeluaran yang tak terduga, misalnya seperti sakit atau ada kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan orang tua yang sifatnya dadakan, itu juga bisa. Kamu bisa sisihkan itu misalnya 10% untuk dana darurat. Ingat ya, dana darurat bukan seperti tabungan yang bisa kamu ambil kapan saja. Itu hanya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya darurat. Oke, yang ketiga itu present consumption, atau bagaimana kamu bisa mengalokasikan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup kamu sehari-hari. Misalnya untuk membeli makanan, untuk membeli pakaian, pokoknya semua hal untuk memenuhi kebutuhan. Ingat ya, kebutuhan bukan keinginan. Nah, porsi ini harus jauh lebih besar. Misalnya untuk konsumsi ini kamu anggarkan itu 40 sampai dengan 50%. Oke, yang selanjutnya adalah future spending atau istilahnya tabungan. Nah, tabungan ini itu bisa kamu gunakan nantinya untuk membeli hal-hal yang besar. Misalnya buat beli mobil, misalnya buat beli emas, atau untuk membeli sesuatu. Nah, itu bisa kamu gunakan dari future spending atau dari tabungan. Nah, ini bisa kamu alokasikan misalnya 20%. Nah, kemudian yang kelima atau yang terakhir itu adalah investasi. Jadi, jangan lupakan investasi walaupun kamu udah punya tabungan. Fungsinya investasi adalah ketika kamu udah nggak produktif lagi, kamu masih punya aset. Investasi itu beragam. Bisa kamu investasi melalui properti, tanah, atau mungkin saham. Nah, jadi itu dia kelima formula tentang bagaimana kita mengatur keuangan. Nah, tipsnya adalah bagaimana teman-teman itu bisa membuat buku tabungan atau rekening untuk membagi kelima pos tersebut. Ketika misalnya sudah dapat penghasilan atau sudah gajian, itu teman-teman bisa langsung transferkan ke rekening setiap posnya, sehingga teman-teman akan disiplin nanti untuk bagaimana bisa melakukan pengeluaran. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan hari ini. Jadi kita harus bisa mengatur keuangan, tapi juga jangan bikin kamu stres atau bikin kamu tertekan. Jadi mengatur keuangan, tetapi hidup kamu masih bisa kamu nikmatin. Oke, itu saja. Sekian dari aku. Salam Creative Intelligence.